Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahardianti Hanum Taskia dengan NIM 13086620059. Saya dari Prodi Biologi angkatan 2020. Saya akan menjelaskan tentang jamur Rhizopus oryzae. Jadi tolong disimak ya. Pertama itu ada klasifikasinya menurut Germain tahun 2006. Kingdomnya itu adalah fungi, divisionya itu Zygomicota, kelasnya itu Zygomycetes, ordonya itu Mucorales, familianya itu Mucoraceae, genusnya itu Rhizopus, dan spesiesnya Rhizopus oryzae. Nah, morfologinya itu menurut Sutrisno tahun 1996, Rhizopus oryzae itu memiliki warna putih yang berangsur-angsur menjadi abu dan berbentuk sebuah koloni. Nah, stolon itu halus atau sedikit kasar dan tidak berwarna hingga kuning kecoklatan. Nah, spora ngeophora tumbuh dari stolon dan mengarah ke udara, baik tunggal atau dalam kelompok hingga 5 spora ngeophora. Nah, rhizopusnya tumbuh berlawanan dan terletak pada posisi yang sama dengan spora ngeophornya. Sporangia globus atau subglobus dengan dinding berspinulosa atau duri-duri pendek. Nah, yang berwarna coklat gelap sampai hitam bila telah masak tuh yang duri-duri pendeknya tadi. Nah, kolumella O-nya itu berbentuk oval hingga bulat dengan dinding halus atau sedikit kasar. Sporanya itu bulat, oval atau berbentuk elips atau silinder. Nah, suhu optimal untuk pertumbuhan Rhizopus oryzae ini 35 derajat Celcius. Minimalnya itu 5 sampai 7 derajat Celcius dan maksimalnya 44 derajat Celcius. Berdasarkan asam laktat yang dihasilkan, Rhizopus oryzae ini termasuk mikroba heterofermentatif. Nah, reproduksi vegetatif dari Rhizopus oryzae ini adalah dengan cara membentuk spora yang tak berflagel atau aplanospora, dan dengan cara yang generatifnya itu adalah gametogniogami dari dua hifa yang kompatibel atau konjugasi dengan menghasilkan zigospora. Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Ya, jadi selanjutnya ini adalah struktur dari Rhizopus oryzae. Yang kanan itu adalah gambar asli dari Rhizopus oryzae, sedangkan yang kiri adalah gambar ilustrasinya. Jadi yang nomor 1 ini adalah sporangiumnya nomor 1. Nah, nomor 2 itu ada apopisisnya. Nomor 3 ini adalah rhizoidnya. Nomor 4 ini adalah stolonnya. Nomor 5 ini adalah sporangiofornya. Nomor 6 ini adalah kolaretnya. Dan nomor 7 ini adalah kolumelanya. Nah, ini selanjutnya adalah reproduksi secara seksual dari Rhizopus oryzae. Jadi, Rhizopus oryzae ini akan dari sporangiumnya akan melepaskan spora positif dan negatif. Dan spora yang positif dan negatif ini akan tumbuh sebuah gematangnya atau ya cabang hifa atau gematangnya, dan nanti akan menjadi sebuah hifa seksual atau meeting tipnya seperti ini. Lalu nanti dari hifa seksual ini dinding kedua gematangnya tersebut akan pecah dan terjadi penyatuan sitoplasma atau plasmogami sehingga terbentuk zigosporangium 2M yang bersifat dikaryotik, yaitu memiliki 2 inti sel. Nah, sel tersebut akan membentuk suatu lapisan berdinding kasar dan tebal yang dapat bertahan dalam kondisi kering dan lingkungan yang tidak menguntungkan. Nah, ketika kondisi lebih stabil, akan terjadi sebuah proses kariogami atau penggabungan inti di mana nukleus yang berpasangan tersebut menyatu dan secara cepat diikuti dengan pembelahan meiosis.
Kemudian zigospora akan berkecambah sebagai suatu sporangium pendek dan menyebarkan spora haploid inden. Ini kembali lagi ke sini. Terus nanti spora haploidnya akan menjadi micelia baru lagi. Seperti itu prosesnya. Jadi peranan Rhizopus oryzae ini dalam pembuatan tempe berperan sangat penting dalam produksi enzim pendegradasi karbohidrat seperti amilase, selulase, chilanase, glukomilase, dan protase. Jadi selama proses fermentasi, karbohidrat akan berkurang karena dirombak menjadi gula-gula sederhana. Enzim protase akan membentuk kandungan protein dalam tempe, dan inilah yang akan membuat tempe memiliki kandungan protein yang tinggi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.